Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan banggakan mahasiswi The International Class of Islamic Macroeconomics, wherever you are, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Oke, hari ini today we will discuss about this topic, Islamic General Equilibrium or the General Balance in the Islamic Macroeconomics, yaitu bagaimana keseimbangan umum dalam konteks ekonomi makro Islam. Seperti biasa, as usually, before we start our class today, let's begin together with sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrari wa tiryakil amyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhari wa ashabihi al-aghyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, now we start to discuss about this topic, Islamic General Equilibrium or the General Balance in Islamic Macroeconomics. The first one is about the introduction. General balance analysis is analysis macroeconomics regarding the formation of the price level and the amount of output equal to the assumption that in each market, goods and service, labor and money, atau dikatakan di sini pada dasarnya keseimbangan umum adalah analisa pada ekonomi makro yang berkaitan dengan pembentukan harga dan jumlah output pada pasar, yaitu di sini ditentukan tentunya pada barang dan jasa, kemudian tenaga kerja dan uang, upah dan sebagainya. Maka demand is the same as supply, so that demand aggregate has been the same as the offer aggregate. In activities in the world of work and business, macro Islam always requires to be fair, no exception to anyone.
Jadi pada dasarnya kurang lebih sama sebetulnya keseimbangan umum pada ekonomi makro dan ekonomi makro Islam. Namun tentu pada makro Islam penekanan utama di sini always requires to be fair. Selalu penekanan untuk berbuat adil, bersifat adil tanpa pengecualian pada siapapun. Atau kalau kita ambil salah satu ayat Al-Qur'an di sini dari Al-Maidah ayat 8, bahwasanya Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran. Always uphold the truth because of Allah." Selalu kita tegakkan kebenaran untuk tujuan Allah, lillahi ta'ala. Bahwasanya untuk menjadi saksi yang adil, to be just witnesses. Maka kemudian kita diminta jangan sekali-kali kita berlaku tidak adil, karena berlaku adil itu dekat dengan ketakwaan. Ayat Al-Maidah dengan ayat 8. Kemudian disambungkan Al-An'am ayat 152, dan perfect the measure and weigh it fairly. Bahwasanya kita diminta untuk selalu menyempurnakan takaran, timbangan dengan adil, with fairly. Kemudian pada Ar-Rahman ayat 9, and uphold the balance fairly and do not reduce the balance. Disebutkan juga kita bahwasanya pada dasarnya kalau kita lihat di sini intinya dari ketiga ayat ini, kita harus berlaku adil dalam segala aktivitas termasuk dalam ekonomi. Kita diminta untuk tidak melakukan kecurangan, timbangan, ukuran dan sebagainya. Ini ya. Kemudian kita lihat di sini konsep berikutnya about Islamic general equilibrium as same as market equilibrium, it's real, pada pasar real. Jadi dikatakan di sini pada pasar real, pasar barang dan jasa, bukan pada pasar uang, pasar modal ini ya. The absence of interest in Islamic economics as a mandatory precondition cause Islamic macroeconomics to focus economic activities on the real sector, goods and service. Kita lihat bahwasanya karena bunga riba itu tidak ada pada ekonomi Islam, ekonomi makro Islam, sebagai kondisi wajib berjalannya ekonomi makro Islam, maka dikatakan di sini fokusnya keseimbangan umum adalah pada apa yang terjadi pada sektor real, barang dan jasa. It can be understood that all economic activities lead to the real sector market, including investment activities. Then investment activity in particular is a very vital sector in the real sector economy, because investment activities grow the business world, the number of business projects that are running, preference for participating in business, and the high and low expectation of expected profit. Jadi dikatakan bahwasanya investasi pada ekonomi Islam, ekonomi makro Islam itu menjadi hal yang sangat utama, hal yang sangat vital, karena dengan investasi utamanya pada sektor real, in the real sector, katakan disitulah ekonomi akan bertumbuh, banyak proyek usaha bisa berjalan, maka keuntungannya juga tumbuh di sana, maka kemudian keuntungan tadi ada bagi hasilnya dalam ekonomi Islam. Atau kita lihat di sini ada kurvanya about supply and demand in the Islamic general equilibrium. Nanti kita bahas setelah ini. This curve above illustrate the macroeconomic balance between aggregate supply and aggregate demand, where the quantity of goods produced by a country, QA, pada titik QA di bawah ini, in the real market is an aggregate condition that also reflects in national income. Dan dikatakan di sini pada titik QM, QP, QB dan sebagainya, which can also be explained using the expenditure approach. Atau kalau dalam makro yang semester 2 kemarin sudah diajarkan, pendapatan nasional itu rumusnya C plus I plus G, konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah, kemudian terakhir ditambahkan total ekspor kurangi impor nih ya. Jadi kita lihat di sini kurva ini menggambarkan berapa jumlah keseimbangan antara penawaran agregat dengan permintaan agregat pada pasar barang dan jasa di suatu negara. Jadi ketemunya di sini di titik tengah QE dan QE. Yang ini terbentuk ketika adanya pertumbuhan pada sektor barang dan jasa ini ya intinya. And then kita lihat di sini konsep ISLM konsep investment, saving, loan and money.
Jadi dikatakan di sini in conventional macroeconomics of general equilibrium is always known as the concept of the ISLM curve. Jadi ada kurva di sini interest rate and GDP bawahnya. Maka dikatakan di sini selalu berkaitan dengan interest atau kita lihat di Indonesia namanya bunga. Bahwa dikatakan juga riba dalam Islamnya. ES state investment and saving while the IS curve states what happens to the market for goods and service. Jadi dikatakan di sini kurva IS menyatakan kondisi apa yang terjadi pada sektor pasar barang dan jasa. Kemudian di sisi sebaliknya LM liquidity and money. This curve shows what happens to the supply and demand for money. Jadi di sini digambarkan pada pasar uang dan pasar barang. IS terjadi pada pasar barang, sedangkan LM terjadi di pasar uangnya, ya. Okay. And then the concept of the goods market in the conventional IS curve. The goods market is a market where all goods and services are produced by a country and within a certain period of time. A market balance for goods and service means this curve, Y sama dengan AE, kemudian C plus S sama dengan C plus I. S sama dengan I, di sini kurvanya. Jadi kurva IS pembentukan pasar barang di ekonomi real. Jadi pada dasarnya this curve represent the relationship between the interest rate and the level of income that occurs in the market for goods and service. Menggambarkan hubungan antara tingkat bunga, tingkat pendapatan dengan apa yang terjadi, apa yang diakibatkan pada pasar barang dan jasa. Ini ya, pada kurva IS. Kurva IS pada dasarnya menggambarkan sektor pasar barang dan jasa. Sedangkan sebaliknya pada kurva LM yaitu menggambarkan pada pasar uangnya. Konsep money investment and curve and LM conventional. Money market, in English money market, is a meeting in abstract market to obtain short-term demand and supply of funds. In the money market, foreign exchange is needed to pay for export-import activities, foreign debt. Jadi dikatakan di sini sebaliknya pada kurva LM pasar uang yang digambarkan yaitu pertemuan pada pasar di mana adanya demand and supply pada dana, pada uang, pasar uang, valuta asing, modal, saham, obligasi dan sebagainya. Maka dikatakan salah satu teori terkenal mengenai kurva LM ini dari John Maynard Keynes dari ekonom barat mengatakan in the theory of liquidation preference explains that there are three kinds of motive for people to hold money. The formulation of the three motives is here. The transaction motive, the precautionary motive, and speculation motive. Jadi oleh Keynes dikatakan karena pada dasarnya orang itu nggak suka menyimpan uang, lebih suka memanfaatkan uangnya pada waktu saat ini, maka akan ada tiga penyebab, tiga kondisi di mana orang mau, di mana masyarakat, pelaku ekonomi mau menahan jumlah uang yang ada. Maka ketiga motif ini adalah motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan spekulasi. Ini ya. Oke, maka kemudian kita lihat pada di sini money supply activity, aktivitas peredaran uang pada pasar. The conventional macro system views money not only as a tool for economic transaction, bahwasanya sistem ekonomi makro konvensional memandang uang bukan hanya sebagai alat bantu transaksi ekonomi. Jadi kalau kita ekonomi Islam, makro Islam selalu memandang uang ini kan hanya alat, hanya objek dijadikan untuk menjadi alat bantu transaksi ekonomi as a tool for economic transaction. Tapi kalau ekonomi makro konvensional mengatakan uang itu bisa menjadi objek aktivitas itu sendiri karena mereka tidak memandang pentingnya untuk menjauhi riba, maka dikatakan perputaran uang dalam pasar uang, pasar modal, saham, obligasi dan sebagainya itu menjadi hal yang sah-sah saja. Memang kalau kita lihat dalam makro Islam, dalam ekonomi Islam pun memang tidak memandang ini sebagai hal yang haram. Tapi tentu perlu kita lihat mana yang lebih penting, mana yang lebih banyak kemaslahatannya. Apakah menggunakan uang pada sektor real atau digunakan pada pasar modal, tentu kan beda ya. Thus, the consequence of this perspective makes the economy expand the scope of its activities
is not only limited to productive transactions of creating goods and service, but also includes all financial transactions and their derivative transaction. Dikatakan tidak hanya terbatas pada transaksi produktif penciptaan barang dan jasa, tetapi juga mencakup segala transaksi keuangan, berikut juga transaksi turunannya, and their derivative transaction. Bahwasanya inilah yang selalu dipandang ekonomi makro konvensional. Uang itu menjadi tujuan karena dengan uang mereka bisa menggunakan pada segala hal, gitu ya. Secara sederhananya seperti itu. And then the conclusion, which can put forward the general equilibrium condition, is that an increase in the volume of transaction of goods and service in the real sectors equals an increase in the volume of investment in the investment market and increase in the money supply in the money market. Delta Q sama dengan delta I sama dengan delta M. Quantity, investasi, and money sama dikatakan. This conclusion support the belief of Islamic economic theory which states the money is created in the market, that money circulating when goods and services are also created in the real market. The dynamics of money creation do not stand alone like what happens in conventional economic system. Kesimpulannya, kondisi keseimbangan umum pada ekonomi makro konvensional selalu menyatakan peningkatan transaksi barang dan jasa di sektor real itu sama dengan volume investasi di pasar investasi dan pasar uang beredar. Ini dikatakan delta Q sama dengan delta I dan delta M. Jadi dikatakan sama tingkatannya. Padahal kalau kita lihat secara real tentu berbeda. Karena ketika investasi itu banyak di pasar uang yang beredar, maka pada sektor pasar realnya di situ akan terjadi stagnasi, akan mandek, nggak bisa berjalan semestinya, itu ya. Maka kesimpulan ini yang mendukung keyakinan ekonomi Islam, makro Islam, yang menyebutkan bahwa uang tercipta di pasar uang yang beredar ketika barang dan jasa juga tercipta di pasar real. Jadi investasi yang diharapkan, yang ditujukan pada ekonomi Islam, ekonomi makro Islam itu bukan investasi pada pasar uang, pasar modal, tapi investasi pada sektor barang dan jasa. Jadi bisa membuat usaha baru, membuat toko kedua, membuat pabrik kedua, unit usaha kedua, itulah yang diharapkan pada makro Islam. Jadi pasar uangnya bertumbuh, tapi di sisi lain pasar barang dan jasa sebagai penopang utama ekonomi negara juga bertumbuh. Dinamika penciptaan uang ini tidak terjadi di sistem ekonomi konvensional yang fokusnya pada jumlah uang yang dimiliki, jumlah uang yang kemudian dijadikan tujuan utamanya. Ini ya. Here also show the idea of matching the two markets, real and monetary, goods and service versus finance market, do not apply it in Islamic economic because financial market do not exist due to the interest mechanism which is not recognized in the economy macro Islam. Bahwasanya hal inilah yang terjadi. Ide pemadanan dua pasar yang dikatakan ketika pasar LM, liquidity and money tadi, pasar investasinya tumbuh, maka pasar uang juga tumbuh, itu tidak terjadi sebetulnya. Karena ketika pasar LM yang dijadikan fokus, sektor monetary, sektor penciptaan uang, sektor pasar barang, pasar modal dan pasar uangnya, maka pasar barang di sini sektor realnya akan mandek ya tadi ya, akan tidak tumbuh, akan macet. And then existence in investment market is other consequences are deep development of real economic activity. Likewise, the position of the money supply market. This market only describe how and how much money should be provided in order to support the real economic activity. Jadi keberadaan pasar investasi akan menjadi konsekuensi dalam perkembangan aktivitas ekonomi real. Begitu juga posisi pada pasar uang yang beredar. Pada dasarnya hal ini menggambarkan bagaimana dan seberapa besar, how and how much money should be provided. Semestinya uang tadi disediakan dalam jumlah yang berapa untuk mendukung the real economic activity. Itu tujuan dasarnya. Jadi semestinya pasar uang itu ada, tapi betul-betul didasarkan pada sektor realnya,
Jadi pada saham perusahaan, saham perusahaan barang dan jasa dan sebagainya, ya. And then the investment activities, the formulation of the investment activity model both on the demand and supply side refers to Islamic moral values which are believed to influence a person's economic behavior as well as all profession of Sharia law, which are indeed guidelines in Islamic behavior and interaction, with the assumption that the object of investment activity is project and project investment. The activity of demand and supply of investment will determine the size of the expected level of profit the investment market. Jadi perumusan dasarnya bagaimana investasi itu yang tumbuhnya dengan positif, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara makro, baik pada sisi permintaan maupun penawaran, itu merujuk pada nilai Islam, Islamic moral values. Dikatakan bagaimana mempengaruhi perilaku ekonomi konsumsi seorang serta segala ketentuan hukum syariah, the Islamic law, syariah law di sini ya, yang memang menjadi pedoman dalam perilaku dan interaksi secara Islami. Asumsinya yang menjadi objek dalam aktivitas investasi adalah proyek-proyek investasi, maka aktivitas permintaan dan penawaran investasi di sini akan menentukan besar kecilnya ekspektasi keuntungan pada pasar investasi. Jadi ini investment activities in the real sector. Bahwasanya inilah tujuan dasarnya diinvestasikan pada sektor pasar barang dan jasa. Itu harapannya pada ekonomi Islam, makro Islam. Kemudian kita lihat di sini kurva berikutnya yang mendekatkan di sini approach demand and supply conventional investment is to use the money availability approach for investment. Pendekatan demand supply di sini pada investasi konvensional menggunakan pendekatan ketersediaan uang untuk investasi. The logic of this context is the relationship between interest rate and investment. Logikanya pada di sini yaitu hubungan antara suku bunga dengan investasi. High interest means that the loan price for investment increase so that the investment supply will increase while investment demand will decrease. Jadi dikatakan di sini hubungannya terbalik. Ketika investasi di sektor pasar uang yang bertambah, maka permintaan investasi pada sektor realnya akan berkurang. In contrast to the definition and scope of investment in Islamic macroeconomics, which focuses on demand-supply business projects, conventional investment is more of an investment that is identified with transactions, fluctuation, and assumptions. For example, the phenomenon of low interest rates does not always turn on the real economic business sector, or a phenomenon money concentration where the inflation in the financial sector makes macroeconomic inequality. Jadi di sini intinya berbeda dengan definisi dan ruang lingkup investasi pada Islam yang fokusnya pada demand supply proyek usaha. Sebaliknya pada konvensional ekonomi makroinvensional, investasi lebih bersifat pada hal-hal yang bersifat transaksi, fluktuasi, dan asumsi yang kita sebut dengan pasar modal dan pasar uang. Maka kemudian fenomena ini menghidupkan sektor usaha real atau fenomena money concentration, maka muncullah yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, is about the bubble of economic. Jadi economic bubble yang muncul, bahwasanya dikatakan secara angkanya dia besar tapi tidak berdasar pada sektor real yang juga tumbuh. Jadi ekonominya sangat besar tapi juga sangat rapuh. Terkena goncangan sedikit maka uangnya akan hilang begitu saja karena tidak ada sektor real yang dijadikan patokannya. Maka seperti ini kurvanya. Katakan semuanya ID and IS, investment demand and investment saving supply-nya, maka dikatakan akan jumlahnya akan sangat berbeda. Penawarannya begitu sedikit sedangkan permintaannya begitu besar pada tingkat investasi di pasar modal ini ya. And then about the general balance in Islamic macroeconomics, bagaimana kita memandang keseimbangan umum pada ekonomi makro Islam. On system the economy macro Islam, interest is not enforced,
So the balance in the goods market in an Islamic economic is very different from the equilibrium in the goods market in the Islamic economic system, conventional economy. Pada sistem makro Islam, karena kita melihat tidak boleh ada riba, maka suku bunga juga tidak diberlakukan. Maka keseimbangan pada pasar barang dan jasa ekonomi Islam sangat berbeda halnya dengan keseimbangan umum pada ekonomi konvensional. This is because the interest system is written off and replaced it with the expected rate of return. Karena kita lihat di sini suku bunga dihapuskan kemudian digantikan dengan tingkat bagi hasil rate return yang diharapkan ini ya. And then company investment, the economy macro Islam depends on the level of profit expected and the cost of asset that are less productive. The higher the expected profit and the greater the cost of less productive asset, the greater the investment is the implemented and vice versa. Jadi dikatakan inilah yang terjadi. Investasi pada ekonomi makro Islam itu bergantung dengan tingkat keuntungan karena tidak ada suku bunga yang diterapkan, kemudian biaya asetnya yang menjadi produktif. The higher the expected, lebih tinggi keuntungan yang diharapkan, maka makin besar pula biaya aset yang kurang produktif. Maka semakin besar investasi yang diharapkan di sini dan dilaksanakan dan sebaliknya. And then in the real sector equilibrium analysis, economic equilibrium conditions can be drawn into a curve called the ISI curve. This ISI curve is the focus on the dots connecting the expected rate of profit and the national income, which is where the market for goods is in a state of equilibrium. Jadi pada analisa keseimbangan pada ekonomi makro Islam atau pada sektor real di sini, maka dikatakan kurvanya bukan kurva ISLM tapi kurvanya ISI, nanti jelaskan setelah ini. Bagaimana menggambarkan titik-titik yang menghubungkan keuntungan yang diharapkan dengan pendapatan nasional. Kemudian bagaimana keseimbangan pada sektor pasar barang dan jasa yang diharapkan. Ini ya. Jadi ini konsepnya. The relevance of the ISLM concept. The ISLM concept is a general concept in the macroeconomic context which form the basis for the application of monetary policy through the interest instrument. Jadi ini ya, nanti bisa belajar ekonomi moneter di semester 6. Mengenai kurva ISLM ini selalu menggambarkan secara utuhnya perekonomian suatu negara. Jadi bagaimana kebijakan moneter itu juga diambil berdasarkan keseimbangan ini, ISLM konsep ini. And then this inconsistency in the role of interest in the ISLM concept can be seen in the unclear function and definition of interest. Jadi kita lihat di sini beberapa hal bagaimana suku bunga itu sangat tidak konsisten, maka dalam konsep kurva ISLM itu juga sebetulnya tidak konsisten dan sangat lemah untuk dijadikan dasar perilaku ekonomi, dasar kebijakan ekonomi ini ya. The fourth, interest as the price determined by the market or as a relatively determinable policy instrument. Suku bunga sebagai harga yang ditentukan oleh pasar atau menjadi instrumen kebijakan itu relatif dapat ditentukan nilainya. Sedangkan pada dasarnya kita lihat ekonomi tidak selalu berjalan dengan konsisten, maka akan selalu ada fluktuasinya. Maka sangat berbeda dengan konsep pada suku bunga yang selalu dikatakan tetap ini ya. And then the second, interest in the goods market is more as a role a credit rate, while the price of the monetary market MD plays a role a saving rate. So it will never be create condition credit rate or same as saving rate. Dikatakan di sini pada kurva ini juga menggambarkan bagaimana suku bunga itu juga dikatakan sebagai the credit rate, sedangkan harga pada pasar moneter, the monetary market, berperan sebagai saving rate. Padahal kalau kita lihat dalam sektor ekonomi dan keuangan itu tidak pernah terjadi kondisi credit rate sama dengan saving rate. Jadi akan selalu beda. Tingkat kredit dengan tingkat tabungan itu pasti berbeda angkanya, nominalnya ini ya. And then kondisi ketiga, interest as credit rate hike once discouraged money flows into the goods market,
Creating goods and service otherwise interest a saving rate. The hike will encourage money to accumulate in the monetary sector, money creation and concentration. Dikatakan suku bunga tadi karena dijadikan credit rate yang tinggi, dia menghambat uang mengalir ke pasar barang. Jadi karena suku bunganya tinggi, maka masyarakat akan banyak fokusnya, akan lebih banyak menyalurkan uangnya, dananya pada sektor pasar modal. Apakah itu salah? Memang nggak salah, nggak haram. Tapi kalau kita lihat implikasinya pada ekonomi makro itu akan sangat berbahaya sekali kalau pasar modalnya yang tumbuh. Sebaliknya, bunga sebagai saving rate yang tinggi akan mendorong uang untuk menumpuk di sektor moneter, pasar uang dan pasar modal. Jadi ini hukumnya, karena dikatakan credit rate-nya tinggi, kemudian saving rate-nya juga tinggi, maka masyarakat akan punya kecenderungan untuk bermain di pasar uang dan pasar modal. Kenyataan ini, these facts cannot be explained and anticipated by the conventional economics. Bahwasanya kenyataan inilah yang tidak mampu dijelaskan, tidak mampu diantisipasi oleh ekonomi makro konvensional. Jadi pasti terjadi hal-hal seperti ini, padahal kalau kita lihat implikasi pada ekonomi real itu tidak selalu seperti ini. Karena selalu ada fluktuasi, ada resesi ekonomi, adanya kondisi pandemi saat ini juga berpengaruh besar pada ekonomi. Itu hal-hal yang tidak tergambarkan dengan kurva ISLM ini ya. Kemudian kita lihat di kurva ini berikutnya, in this regard Umar Chapra pada bukunya Islam and Economic Development 1985 has stated about the inconsistency of Keynes monetary theory regarding the general equilibrium concept, especially with regard to interest as a determining variable in certain equilibrium. Jadi Umar Chapra jauh-jauh hari pada tahun 1985, sekitar 36 tahun yang lalu, sudah menyatakan pada bukunya Islam dan Pembangunan Ekonomi, Islam and Economic Development, itu mengatakan beberapa hal terkait dengan teori yang diagungkan oleh John Keynes ini. Bagaimana teori ini sebetulnya tidak berdasar, tidak bisa dijadikan patokan dalam ekonomi sektorial. Oleh Umar Chapra disebutkan, moreover, the equilibrium rate of interest is only a textbook that phenomenon in reality and efficient market. Clearing rate doesn't exist. Instead, there is a theoretical analytic of a host of long-term and short-term rates with sizable difference and variations in their levels, and without any clear conceptions of how these numerous rates can be combined into a single measures. Jadi oleh Umar Chapra sudah dinyatakan pada tahun 85 bahwasanya kurva ISLM ini sangat tidak berdasar, sangat tidak bisa dijadikan patokan. Karena pada dasarnya apa yang terjadi pada pasar barang, kemudian apa yang terjadi pasar modal itu tidak berjalan dengan seiringan, tidak berjalan sejajar, mereka berjalan terpisah. Jadi akan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing. Bagaimana terbentuknya kurva IS, bagaimana terbentuknya kurva LM. Maka tidak bisa jika kedua kurva ini dikeraskan seperti ini, seperti teorinya John Keynes ini ya, kurang lebih seperti ini konsepnya. Oke. Kemudian kita lihat the ISLM concept in Islamic macroeconomics. The Islamic macroeconomic system limits the function of money, where the function of money is only as a tool for productive transaction of goods and service. Money itself is not allowed to become a commodity which then has a unique share. Jadi pada ekonomi makro Islam, karena kita melihat uang hanya menjadi alat dalam transaksi ekonomi, di mana fungsi uang hanya menjadi alat bantu bagaimana transaksi pada sektor real itu yang bertumbuh, bagaimana pasar barang dan jasa itu yang ditumbuhkan dalam ekonomi makro Islam. Maka uang itu sendiri tidak diperkenankan, tidak punya kapasitas untuk menjadi komoditas, tidak bisa untuk punya pasar sendiri, gitu ya hukumnya. Maka disebutkan in the perspective of classical Islamic fikih, pada perspektif Islamic fikih Islam konvensional, Islamic fikih Islam klasik,
There is no money market known because it is prone to fraud, injustice, element of usury, insider trading, window dressing, and all dishonest transaction order. Jadi dalam perspektif fikih Islam klasik itu tidak dikenal adanya pasar uang karena pasar uang, pasar modal, saham, reksadana, obligasi itu sangat rentan akan penipuan, kezoliman, unsur riba, insider trading dan sebagainya. Jadi dikatakan pada Islam klasik ya. Jadi kalau kita lihat pada fikih kontemporer, fikih muamalah kontemporer memang diperkenankan adanya pasar modal. Bahwasanya di Indonesia kita juga punya Jakarta Islamic Index, pasar modal syariah. Tapi kalau kita lihat kaitannya pada mata kuliah ini khususnya ya ekonomi makro Islam, adanya pasar uang itu sama sekali tidak menumbuhkan sektor ekonomi real. Jadi di situ angkanya memang besar, angka keuntungannya sangat menguntungkan, sangat menjanjikan. Tapi kalau dilihat dari konsistensinya, dilihat dari kontribusi pada ekonomi sektor real itu sangat lemah, sangat rentan dalam kondisi resesi, dalam kondisi pandemi saat ini sangat rentan ekonomi jika didasarkan pada pasar modal. Ini ya. Kemudian the ISLM concept in Islam, speculation does not exist macroeconomics Islam, there is only motive transaction and increase, so that the demand for money is an Islamic economic is related to the level of income. Karena tidak adanya yang namanya spekulasi pada ekonomi makro Islam, hanya ada motif transaksi dan berjaga-jaga, maka permintaan uang dalam makro Islam selalu berhubungan dengan tingkat pendapatan. Itu tujuannya. The size that cash supply will be related to the level of income and the frequency of expenses. The amount of money required in Islamic economic fulfilling only the latter motive there. Bahwasanya besarnya persediaan uang tunai akan selalu berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Jumlah uang yang diperlukan dalam konteks ekonomi makro Islam hanya untuk memenuhi kedua motif tersebut. Jadi tidak ada motif spekulasi, hanya ada untuk pengeluaran dan berjaga-jaga. Ya. Okay, and the last, the SLM concept in Islam at a certain level above that which has been determined, zakat will be imposed on assets that are less productive. What is important here is that the government maintains balance not by increasing the money supply, but by increasing the cost of idle money. Pada tingkat tertentu di atas, maka ada zakat atas aset-aset yang muncul dalam ekonomi Islam. Kita lihat selalu ada zakat pada penghasilan, pada usaha, pada tabungan dan sebagainya. Maka menjadi hal penting di sini adalah pemerintah semestinya memelihara keseimbangan, bukan dengan meningkatkan penawaran uang, tetapi semestinya menaikkan biaya pada uang yang menganggur di sini ya. Increasing the cost of idle money. Jadi semestinya semua pelaku ekonomi, masyarakat itu diberikan pemahaman bahwa uang itu semestinya beredar dengan benar, beredar pada sektor ekonomi real dan seterusnya ini ya. This will ensure that the money supply will not reach an inflation prone level in response to increase in the demand for money which is likely to be spent later without affecting an increase in goods and service. Jadi hal inilah yang akan menjamin bagaimana penawaran uang tidak akan sampai pada tingkat yang rawan inflasi. Karena adanya reaksi atas peningkatan permintaan uang, maka kemungkinan pembelanjaan juga menjadi sangat positif. Uang yang ada akan mengalir di sektor yang real, tidak menganggur, tidak membeku, tidak tertahan di 1-2 titik saja. Maka it is also important to mention that what is meant by the cost of unemployment money in a tax that can be imposed by the state if it experience a high level inflation. Juga menjadi penting untuk diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan biaya atas uang menganggur di sini adalah pajak yang sebetulnya bisa pemerintah bebankan ketika negara mengalami inflasi yang tinggi. Jadi uang-uang yang beredar di pasar modal, pasar uang itu selama ini memang cenderung terhindar dari pajak.
Tapi semestinya inilah sektor yang kena pajak tinggi, karena di sini uangnya menganggur, bukan seperti pada pasar real di mana uang itu beredar dengan positif tapi malah kena pajak yang tinggi. Ini ya. Oke. In the last, thus it can be said that Islamic macroeconomics doesn't have a two-sectoral real and mandatory general equilibrium concept or the ISLM concept. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi makro Islam tidak pernah memandang keseimbangan antara sektor real dan sektor moneter, karena keduanya itu berjalan sendiri-sendiri. Sektor real berjalan sendiri, sektor moneter berjalan sendiri, tidak akan pernah bisa disatukan seperti pada ISLM konsep ini. And then the concept of general equilibrium in macro Islam is more as a one sectoral balance, where the balance is generally identical to the balance of the real market of goods and service, just IS concept. Jadi tadi konsepnya ISI, konsep pada ekonomi makro Islam, menyatakan bahwasanya lebih ada keseimbangan satu sektor, di mana keseimbangan umumnya identik dengan pertumbuhan, keseimbangan pada pasar real atau goods and service di sini ya. Jadi IS konsep saja, investment and saving yang berjalan, maka di sini sektor realnya juga akan bertumbuh. Itu harapan pada ekonomi makro Islam. Atau kita lihat di sini terakhir setelah the concept Islamic of macro general balance dari BI, ya, ambil sini bi.go.id, bahwasanya di sini dari pemerintah kita Indonesia juga sudah punya konsep yang sangat positif, konsep yang sangat baik, bagaimana keseimbangan umum itu bisa terjadi. Jadi di sini disebutkan beberapa hal, mulai dari atapnya. Jadi diibaratkan di sini keseimbangan umumnya dianggap seperti sebuah bangunan. Bagaimana ekonomi makro di Indonesia itu bisa tumbuh dengan baik, dengan positif. Jadi sebagai atapnya diupayakan oleh BI untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Karena kita lihat potensi itu sangat besar, potensinya sangat nyata. Kita lihat 90%, 80% lebih masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Maka ketika masyarakat Indonesia diberikan literasi yang lebih baik, tingkat literasi di sini, indeks literasinya lebih baik tentang bagaimana ekonomi syariah, bagaimana keuangan syariah, ekonomi makro Islam itu bisa menjadi solusi. Maka diharapkan di sini tujuannya Indonesia menjadi pusat bagi ekonomi dan keuangan syariah dunia. Maka beberapa target yang dicapai ada peningkatan usaha syariah, sektor-sektor jasa dan barang dan jasa secara real, yang kemudian bertumbuhnya dengan konsep syariah, tidak ada riba, tidak ada spekulasi dan sebagainya, pun dari pembiayaannya secara konsep keuangan syariah. Maka di sini secara literasinya akan meningkat, maka international standingnya, posisi kita pada ekonomi internasional juga akan bertumbuh di sini ya. Maka dikatakan mata uang rupiah bisa menguat, sektor ekonomi real Indonesia bisa tumbuh, tingkat ekspor bisa dinaikkan lagi, maka akan menjadi pertumbuhan PDB yang bagus, yang positif bagi negara ini. Kemudian indikator utamanya ada beberapa hal, pertumbuhan usaha syariah, itu dihitung dari persentase per tahun dan sebagainya di sini ya. Maka kemudian setelah atapnya terjadi, atapnya diupayakan, maka perlu pondasi. Jadi kita ambil contoh sebuah bangunan tidak akan berdiri jika pondasinya nggak kuat. Maka itulah pondasinya harus ditancapkan dulu sampai ke dalam tanah. Kalau kita lihat bangunan ya, rumah kita, mungkin toko, kampus kita, Unisma juga seperti itu. Pondasinya dulu yang diutamakan, pondasinya dulu yang dimaksimalkan. Maka di sini sebagai pondasinya ada 3 strategi utama, yaitu pemberdayaan ekonomi Islam, ekonomi makro Islam dan mikro Islam, kemudian pendalaman pada sektor keuangan syariah, kemudian juga penguatan riset, asesmen dan edukasi. Jadi di sini untuk pemberdayaan ekonomi Islam ada beberapa hal, mulai dari kelembagaan, lembaga-lembaga yang ada, baik itu Baitul Mal di tingkat mikro hingga bank syariah pada tataran makro. Di Indonesia sekarang kita punya namanya Bank Syariah Indonesia, merger dari Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah. Ini tentu menjadi hal yang positif bagi negara kita.
Kemudian infrastruktur pendukung juga diutamakan, beberapa kebijakan dari daerah, sumber daya yang ada itu juga dioptimalkan. Karena kita lihat Indonesia salah satu keunggulan ada pada SDM, sumber daya manusia. Kita dikatakan nanti tahun 2030 punya bonus demografi. Jadi jumlah penduduk di usia produktifnya sangat tinggi, itu tentu potensial membangun ekonomi kita, ya. Kemudian fondasi kedua yaitu pendalaman pada sektor keuangan syariah. Jadi bagaimana regulasi dari sektor makronya, kebijakan-kebijakan apa yang mesti diambil oleh negara ini. Kemudian infrastrukturnya, instrumennya, basisnya, dan kelembagaannya. Maka dikatakan strategi dasarnya yaitu data dan informasi. Jadi kita lihat negara kita sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, penduduknya begitu banyak, ratusan juta jiwa. Maka di sini diperlukan sebuah big data, konsep bagaimana data dan informasi itu bisa terkumpul dengan baik. Jadi maka dikatakan basis wajib pajak dan wajib zakat nanti juga akan ditingkatkan. Berapa semestinya yang dibebankan. Jadi kalau orangnya memang kaya, orang mampu diberikan dengan angka yang tinggi dan sebaliknya, ini ya. Kemudian ketiga fondasinya adalah penguatan riset, asesmen, dan edukasi. Jadi kita lihat di sini tadi hubungan dengan tingkat literasi, karena masih sangat banyak masyarakat awam di negeri kita yang kurang memahami apa tujuan dari ekonomi Islam, yaitu tidak menjadi ekonomi utama, bahwasanya tidak menggeser ideologi Pancasila, tapi di sini ekonomi Islam akan mendukung pertumbuhan ekonomi negeri ini, itu tujuannya. Maka diharapkan kebijakan ekonomi syariah internasional juga akan menjadi pendukung bagaimana masyarakat bisa lebih memahami lagi, nih ya. Maka diperlukan juga koordinasi dan kerjasama dari semua aspek, dari semua stakeholder, dari pemerintah dan masyarakat, termasuk juga dari para cendekiawan ekonomi Islam kita semua, ini ya. Oke, jadi itulah kesimpulannya pada materi kita hari ini, the conclusion. Inner balance Islamic miracle concept, namely the achievement of prosperity, the world and the hereafter, or falah. Jadi kita lihat bahwasanya keseimbangan dalam konsep ekonomi makro Islam itu kan tujuannya untuk mencapai falah, kesejahteraan dunia sampai akhirat nanti. Maka hal ini dapat terpenuhi, maka hanya akan fulfilled, is can only be fulfilled if all human activities are aimed at worship of Allah Subhanahu wa taala. Hanya akan tercapai kalau kita semua menunjukkan kegiatan kita, aktivitas kita untuk beribadah pada Allah. Jadi di sini welfare and prosperity are not used as life goals. Kekayaan, kesejahteraan bukan menjadi tujuan hidup, bukan menjadi tujuan utamanya, but are intended as wasilah or intermediary to realize the command of Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekayaan, kesejahteraan itu bukan tujuan utamanya, tapi dengan kekayaan, dengan kesejahteraannya itu bisa menjadi wasilah bagaimana kita mewujudkan perintah kepada Allah, kita laksanakan syariat ekonomi Islam kita. And then destination through life guide by Islamic value. Itu dikatakan tujuan hakiki dengan pedoman pada nilai Islami. All of them are the realize of the command of Allah, bahwasanya dilihat pada kewajiban kita untuk mematuhi semua perintah Allah. Atau kita lihat di sini pada Quran surat Al-An'am vers 162. Let's bahwasanya Allah berfirman, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku, that truly the worship, my life and my death are only for Allah, Lord of the worlds, Tuhan semesta alam. There is no other goal, it all comes down to the pleasure of Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain, bahwa semua yang dilakukan itu berujung pada ridho Allah. Kita tujukan pada mencari ridhonya Allah. Oke, ini ya materi yang bisa kita diskusikan as usually seperti biasa. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan in our WhatsApp group. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.